Bidang Hodge, bidang penurunan kepala janin, adalah garis hayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala janin pada panggul. Diambil dari nama penemunya, yaitu Hodge. Bidang Hodge dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun ke dalam panggul pada persalinan, dan terdiri atas 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang Hodge 1 adalah bidang yang dibentuk pada lingkaran staf dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Yang kedua, bidang Hodge 2, yaitu bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak tinggi bagian bawah simfisis. Yang ketiga, bidang Hodge 3, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak tinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Lalu yang terakhir yaitu bidang Hodge 4, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, terletak tinggi oskoksigis. Nah teman-teman, inilah contoh dari Hodge 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya bidang station. Station adalah istilah dari descensus yang artinya turunnya kepala di jalan lahir. Nol station berarti bahwa puncak kepala telah mengalami descensus tinggi spina ischiadica. Bila puncak kepala masih belum mencapai ketinggian spina ischiadica, maka keadaan ini ditandai dengan angka negatif. Bila puncak kepala sudah berada di bawah ketinggian spina ischiadica, maka keadaan ini ditandai dengan positif. Saat kepala janin turun ke dalam panggul Anda, seberapa jauh ia telah turun diukur dengan istilah station atau stage level spina ischiadica. Station negatif 2 berarti bahwa puncak kepala masih berada 2 cm di atas spina ischiadica. Station negatif 1 menunjukkan puncak kepala masih berada 1 cm di atas spina ischiadica. Station 0 station berarti bahwa puncak kepala telah mengalami descensus atau penurunan. Station positif 3 menunjukkan bahwa kepala sudah mengalami e-crowning dan siap untuk dilahirkan. Pada primigravida N-gamin station 0 atau positif 1 umumnya sudah berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu menjelang persalinan. Multigravida station negatif 2 atau negatif 3 sering terjadi sampai menjelang persalinan atau bahkan saat dilatasi serviks sudah hampir lengkap. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dilatasi serviks selama kelahiran.
Pelebaran serviks adalah tahap persalinan di mana kontraksi menyebabkan pembukaan serviks yang memungkinkan bayi untuk keluar. Berikut ini adalah perubahan yang dialami oleh leher rahim selama kehamilan. Yang pertama, serviks tetap tertutup selama tahap awal kehamilan untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan janin dan rahim ibu. Lalu yang kedua, pada saat sebelum persalinan, serviks bergerak ke posisi anterior dari yang posterior hingga sejajar dengan vagina dan mengarah ke depan. Kemudian ketiga, selama persalinan, serviks mengalami kontraksi dan tekanan intrauterin uterus. 4. Dinding serviks menjadi lebih tipis selama persalinan, memungkinkannya mencapai penimpisan. Yang kelima, saat kehamilan berlanjut dan mencapai akhir, serviks mulai matang, kandungan cairan ketuban di dalam serviks meningkat selama persalinan, memungkinkannya mencapai vaskularisasi. 6. Untuk mengatasi kontraksi, serviks mulai melembut dan berubah warna yang memungkinkannya meregang dan menjadi tipis. Ini diperlukan untuk melahirkan bayi. Lalu yang ketujuh, agar kepala bayi bisa lewat, serviks melebar dari 0 hingga 10 cm selama persalinan. Dan yang terakhir, yang ke-8, pelebaran serviks diukur dalam persentase. Ukuran pelebaran selama berbagai tahap persalinan ada 4. Yang pertama yaitu fase laten, yaitu dimulai dari 0 sampai 3 cm. Yang kedua, fase aktif, serviks biasanya membesar menjadi 4 sampai 7 cm. Selama fase aktif, kontraksi biasanya datang dengan mantap secara bertahap, meningkatkan intensitas dan frekuensi serta berjarak 3 sampai 5 menit. Yang ketiga, fase transisi. Pada fase transisi, serviks akan terbuka dari 8 cm menjadi 10 cm. Ini merupakan ukuran diameter yang diperlukan kepala bayi untuk melewati jalan lahir. Setiap kontraksi dapat berlangsung 60 detik atau lebih. Yang keempat, pelebaran penuh. Bayi dilahirkan segera setelah serviks mencapai tahap pelebaran ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.